Ya, kita lanjut sekarang, sobat semua. Sekarang kita bahas di tingkat atau level manager. Nah, apa ciri-ciri perusahaan di level ini? Sebelum itu saya mau cerita sedikit ya. Jadi ketika saya memberi coaching di suatu perusahaan, salah satu problem yang saya lihat waktu itu sebenarnya siapa nih? Ownernya sudah mulai punya tim. Ya, katakan jumlahnya nggak sedikit waktu itu. Total mulai dari kebetulan ini perusahaan dagang. Jadi mulai dari bagian administrasi, sopir, pengiriman, packing termasuk gudang total sekitar 15. Dari jumlah kita tidak tahu stage-nya atau levelnya di mana dari jumlah karyawan. Tetapi saya melihat dari problem yang dihadapi. Ya, saya langsung bisa menebak. Salah satunya saya bilang, betul nggak Bu? Sekarang Ibu lagi kesulitan di cash flow. Dia bilang, iya. Kok tahu? Iya, karena saya bisa lihat di laporannya. Oh ya, by the way, perusahaan-perusahaan yang sudah mulai melewati tahun dan biasanya secara laporan, accounting, sistem sudah mulai jalan, biarpun sistemnya belum betul-betul efisien. Jadi sudah ada, ya katakanlah SOP, tapi SOP yang belum terlalu rapi banget. Yang penting orang tahu bagian pengiriman kalau datang dia harus melakukan apa, terus sopir truk harus pergi kemana, sales jual apa, admin mengerjakan apa, itu sudah mulai ada. Tetapi pengukuran atas prestasi atau apa yang dikerjakan oleh karyawan itu belum terlalu menonjol. Jadi saya bisa menebak begitu karena saya udah lihat di laporannya. Saya bilang saya bisa lihat. Saya lihat ini di laporan bintang Ibu begitu besar. Saya bilang ini pasti cash flow. Ciri khasnya apa? Karena biasanya di street ini kebanyakan yang dikejar itu adalah sales. Sales yang dikejar. Tapi ya kadang itu sudah sampai at all cost. Artinya gimana kita bisa mendapatkan sales yang makin banyak, mungkin cover area makin banyak, sehingga di situ efisiensi dan lain-lain yang akan mengarahkan kepada cost yang sebenarnya harusnya tidak bisa ditekan, akhirnya itu menjadi enggak terlalu dipikirkan. Kenapa? Karena kepercayaan diri itu sudah lebih tinggi. Owner ini ketika di masa toddler kepercayaan diri, wah ini bisa jadi bisnis ini ya, saya sudah yakin bisnis ini. Nah ketika udah masa teenager, pada waktu itu kadang itu muncul overconfidence. Ya, overconfidence ini sangat bahaya karena mereka merasa bahwa udah pokoknya saya bisa kejar sales terus gitu. Tapi apa akibatnya? Karena timnya yang belum begitu solid dan lain-lain, nah ini akan membuat krisis baru. Sebenarnya ciri khasnya dari level teenager ini kita nyebutnya crisis by management. Nah, jadi bagaimana yang harus dilakukan? Kata kuncinya sebenarnya ketika Anda tahu Anda ada di level mana, baru kita cari solusi. Jadi waktu itu saya cerita, saya bilang Bu, kalau begitu selesaikan dulu ini masalah cash flow. Kalau itu gimana? Yuk kita lihat. Oh ternyata kami sangat berambisi menambah 2 wilayah. Padahal kalau kita hitung-hitung dengan armadanya menambah 2 wilayah itu kos baru yang muncul luar biasa. Nah waktu itu kita ubah, bagaimana kita mengoptimalkan wilayah yang sudah ada, tapi betul-betul visitnya kita tambah, ya, mau berkunjungnya, sehingga salesnya bisa mendapatkan penjualan dan pembayaran dari customer yang bagus lebih cepat. Yang tadi misalnya sebulan dia visit sekitar 2 kali, sekarang menjadi bisa ada yang 3 kali, ada yang kurang lebih 2,5 kali, artinya rata-rata kita buat sekitar 2,5 kali, sehingga cash flow mulai agak bagus. Nah, itu sebenarnya salah satu contoh yang ingin saya sampaikan. Saya memberi solusi waktu itu karena saya tahu posisi dia ada di stage yang mana. Ya, yuk kita masih lanjut lagi. Satu, apa tujuannya ketika di masa di level teenager ini? Ya, tujuan pertama tetap growth dan survive dan growthnya dulu. Tapi kata kunci yang pertama adalah di sini sudah mulai muncul adanya inovasi, adalah sesuatu yang ingin mengembangkan perusahaan itu kepada katakanlah produk baru atau inovasi dari layanan atau dari produknya.
Jadi sudah mulai tujuannya naik satu level lagi, ya. Yang kedua, bagaimana dengan pertumbuhan pendapatan dan profit? Tetap ciri khasnya sales yang digenjot, peredaran bruto ataupun revenue-nya naik, tetapi tingkat profit biasanya di level yang jujur aja kadang itu bahkan ada yang bisa rugi, tapi di level yang profitnya tidak terlalu menguntungkan. Nah, problem-problem apa yang dihadapi? Pertama, pasti secara sistemnya belum berjalan dengan baik. Sudah ada tapi belum dengan baik. Tetap yang kedua bahwa ada problem baru yang diciptakan oleh manajemen, ya. Tiga, bahwa secara sales karena adanya yang dikejar adalah sales, maka tingkat profit pun ya biasanya tidak terlalu diperhitungkan di sini, sehingga ini akan menciptakan tadi ya problem baru. Bagaimana dengan struktur dan gaya manajemen? Nah, hampir sama dengan di Toddler, ya, cuma mungkin ada bedanya bahwa professional team artinya perusahaan sudah mulai berani katakanlah menggaji tim profesional. Tetapi hampir sama dengan Toddler tadi, yang inti-inti atau core decision ya kadang masih harus lewat owner. Jadi belum betul-betul full dilepas kepada professional team, tapi sudah berani rekrut misalnya manajer accounting, manajer pajak, sudah mulai berani di situ. Ya, tetapi key decision, keputusan kuncinya masih dipegang oleh owner, ya. Nah, bagaimana rewardnya? Nah, ini luar biasa dan kadang sebenarnya ada downside-nya, ada sisi jeleknya juga. Biasanya di sini, ya, kalau tidak hati-hati ya di masa ini, kadang itu ownernya ini agak overconfidence. Kalau yang tadi di Toddler dia sudah mulai yakin, wah ini bisnisnya bisa jalan. Karena overconfidence ini, kadang ngambil keputusannya ya bisa menyebabkan perusahaan dalam posisi bahaya. Salah satunya mereka tidak fokus. Mereka berpikir mereka bisa mengerjakan apa saja. Ketika ada katakanlah bidang baru ataupun tawaran baru, proyek baru, tanpa tadi ya fokus tadi, mereka bisa ambil ya intinya ingin dikerjakan semua. Nah, hal-hal ini kadang bisa membahayakan perusahaan. Ya, coba kembali lagi lihat Anda ada di posisi yang mana. Ya, tadi ciri khasnya apa? Secara manajemen sudah ada professional team, tetapi yang keputusan kunci masih di owner. Biasanya ngejar sales terus ya dari sisi revenue-nya, tapi profitnya kadang tidak memuaskan, bahkan bisa rugi. Ciri khas berikutnya apa? Problemnya sistem masih ada kekurangan, cash flow masih problem, dan yang paling penting juga bahwa tim baru ini bisa jadi profesional tadi itu juga bisa menciptakan masalah baru, ya. Jadi kata kuncinya di sini justru pada masa ini krisis itu diciptakan oleh manajemen. Ya, biar Anda ada di stage mana. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.